Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa kelas 3A pagi dan selamat malam kepada mahasiswa kelas 3C dan mahasiswa RPL. Di sini perkenalkan kembali nama saya Dwi Wahyu Prabowo atau kalian bisa panggil saya Pak Bowo. Di sini kita akan mempelajari mata kuliah Machine Learning selama 1 semester ke depan. Eh, di sini akan saya sampaikan pada video ajar kali ini RPL dulu, yaitu rencana pembelajaran semester yang akan kalian pelajari selama total 14 kali pertemuan ke depan. Oke, di sini adalah bahan kajian materi dari machine learning. Di sini ada beberapa poin-poin. Total di sini 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah penjelasan RPS pada pertemuan pertama kali ini dan juga kontrak perkuliahan dari machine learning. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah pengenalan machine learning, bidang kajiannya dan penerapan machine learning. Pertemuan kedua, data kontinu ordinal, data kontinu interval, dan seterusnya sampai dengan project pertemuan terakhir project studi kasus. Oke, selanjutnya terkait dengan kontrak perkuliahan. Di sini kontrak perkuliahan masih sama untuk setiap mata kuliah yang saya ampu. Kalau semester kemarin, khususnya untuk mahasiswa kelas semester 3 ya, itu juga sudah bertemu dengan saya di mata kuliah AI atau Artificial Intelligence. Di sini sama ya, karena kontraknya perkuliahannya sama. Di sini kehadiran, di sini saya ambil 10%. Kemudian pre-test dan post-test itu total 20%. Pre-test dan post-test ini berupa kuis ya. Pre itu diberikan saat pertama sebelum mulai kuliah, dan post-test diambil saat akhir perkuliahan atau mendekati akhir perkuliahan setiap sesinya. Kemudian tugas individu atau kelompok itu adalah 20%. Kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir adalah 25%. Jadi totalnya adalah 100%. Oh ya, di sini saya di sini sangat menekankan bahwa setiap tugas maupun kuis atau pos apri dan pos ini itu penting sekali meskipun porsinya kecil, tapi ini akan mempengaruhi nilai akhir. Kemudian berkaca dari pengalaman kalian yang semester 2 kemarin itu bersama saya di mata kuliah AI, itu saya menyelenggarakan ujian susulan atau ujian remedi jika hasil akhirnya itu masih jelek. Tetapi ingat bahwa kalau ujian akhir, maksudnya ujian perbaikan itu maksimal nilainya adalah B+. Jadi saya berharap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya itu bisa optimal dalam pembelajarannya sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, dari saya sebagai dosen pribadi, saya ingin nilainya semuanya baik. Seperti itu. Oke, RPS sudah, kontrak perkuliahan sudah. Sekarang kita akan masuk ke materi perkuliahan di pertemuan pertama. Nah, di sini materinya adalah pengenalan bidang kajian dan penerapan machine learning. Di sini ada 4 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengenalan machine learning-nya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis machine learning. Yang ketiga adalah bidang kajian machine learning. Dan yang terakhir adalah referensi buku yang akan kita gunakan. Oke, kita akan masuk ke pengenalan machine learning terlebih dahulu. Oke,
Apa itu machine learning? Machine learning adalah bidang dalam artificial intelligence atau AI yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi. Oke, jadi kemarin sudah tepat ya, semester kemarin kita sudah belajar AI, yang mana di dalam AI itu ada machine learning. Sekarang pada perkuliahan kali ini kita akan semakin fokus kepada materi machine learning-nya. Jadi di sini maksudnya adalah machine learning itu membuat komputer belajar dari contoh tanpa diprogram secara eksplisit. Diprogram secara eksplisit itu maksudnya adalah hard code. Jadi kalian tidak perlu membuat coding dari awal untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi pengaplikasian machine learning itu mencakup pada pengenalan pola, klasifikasi, prediksi, dan optimalisasi. Selanjutnya, machine learning itu juga bisa disebut sebagai suatu ilmu dan seni dalam memprogram komputer agar dapat belajar dari data yang diberikan oleh user. Jadi definisi umum menurut Arthur Samuel pada tahun 1959, machine learning itu adalah sebuah bidang pembelajaran yang memberi kesempatan kepada sebuah komputer untuk mempunyai keahlian belajar tanpa secara eksplisit diprogram. Kalau definisi yang berorientasi pada rekayasa, menurut Tom Mitchell pada tahun 1997, komputer program itu dikatakan belajar dari experience atau kita definisikan sebagai simbol E, itu terhadap suatu tugas atau task atau T, dan juga diukur berdasarkan performance P jika performance dari tugas tersebut itu meningkat berdasarkan pengalaman. Jadi intisarinya menurut Tom Mitchell ini, machine learning itu belajar dari pengalaman. Jadi data itu adalah pengalaman. Contoh di sini contoh machine learning adalah spam filter. Ini sudah kita buat code programnya di mata kuliah AI kemarin, semester kemarin. Spam filter. Kalau di sini spam filternya email. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi email ini termasuk email spam atau bukan. Kemudian experience-nya adalah data pelatihan, yaitu contoh-contoh email yang kategori spam dan non-spam atau HEM. Kemudian performance measure-nya adalah akurasi. Jadi rasio email yang diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai email yang spam diklasifikasikan dengan benar. Nah, kemudian ada yang namanya training set, yaitu kumpulan contoh yang digunakan oleh sistem atau komputer untuk belajar. Kemudian training instance atau sampel, yaitu setiap contoh dari training yang disediakan atau training set. Contohnya adalah filter spam atau program filter spam itu belajar dari contoh email yang ditandai sebagai sebuah email spam dan email yang ditandai sebagai email bukan spam atau HEM. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa kita menggunakan machine learning? Pendekatan tradisional untuk membuat sebuah filter spam itu langkah-langkahnya yang pertama adalah pelajari bagaimana email spam biasanya terlihat. Misalnya, ada kata-kata for you. For you-nya itu bukan FOR YOU, tapi 4U, for you. Kemudian credit card, kemudian free, dan amazing. Itu sering muncul di subjek email. Kemudian tulis algoritma deteksi untuk setiap pola yang teridentifikasi.
Program akan menandai email sebagai spam jika beberapa pola terdeteksi. Polanya terlihat dari kata-kata yang tadi ya. For you, credit card, free, dan amazing. Kemudian uji program, ulangi langkah 1 dan 2 hingga hasil memuaskan. Nah, pendekatan ini sering menghasilkan program dengan daftar aturan yang sangat panjang dan kompleks, sehingga sulit untuk di-maintenance atau dipelihara. Kenapa semakin panjang? Misalnya nanti kalau ada kata-kata yang baru, eh, apa namanya ya? Contoh email spam selain kata kunci yang ada di ini nilai email spam itu selain for you, credit card, free, dan amazing itu mungkin di ini apa namanya dikombinasikan dengan karakter-karakter khusus. Misalnya itu kan di sini amazing itu AMAZING. A-nya ini bisa diganti dengan tanda simbol karakter khusus at. Ya, seperti yang ada di email itu. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya semakin banyak aturan, semakin banyak contoh, kita akan semakin banyak membuat eh, daftar aturan untuk dibuat sebuah program dan menjadi sangat kompleks. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagan contoh dari pendekatan tradisional. Jadi pertama pelajari problemnya, kemudian buat aturannya, kemudian evaluasi. Jika evaluasinya hasilnya masih jelek, analisis errornya, pelajari problemnya lagi, buat tools, evaluasi terus sampai memuaskan, baru kita launching programnya. Selanjutnya, filter spam menggunakan pendekatan machine learning itu secara otomatis mempelajari kata-kata dan frasa yang menjadi prediktor spam dengan mendeteksi pola kata yang sering muncul pada contoh spam bandingkan dan contoh ham. Ham itu email yang asli, bukan spam. Program yang dihasilkan akan menjadi lebih pendek, lebih mudah dipelihara, atau lebih mudah di-maintenance, dan lebih akurat. Misalnya, jika spammer atau orang yang mengirimkan email spam itu mulai menggunakan kata-kata for you, alih-alih 4U, filter spam berbasis machine learning dapat menyesuaikan dengan cepat tanpa perlu aturan baru secara manual. Kalau manual kan harusnya kata-kata for you itu dimasukkan ke dalam aturan sebelumnya. Nah, pendekatan ini mencegah perlunya menulis aturan baru terus-menerus ketika spammer mencoba mengakali program filter spamnya. Nah, di sini bagian pendekatan machine learning-nya. Jadi kita studi pelajari problemnya apa, kemudian kita training, kita latih program algoritma machine learning-nya, kita berikan dia data, kita evaluasi, kalau belum memuaskan, analisis errornya, pelajari lagi, tambah datanya, evaluasi, kalau sudah oke, kita launch programnya. Nah, filter spam berbasis machine learning secara otomatis mendeteksi perubahan. Seperti ketika kata for you menjadi sering muncul di spam yang ditandai oleh pengguna. Tanpa perlu intervensi manual, filter mulai menandai email tersebut sebagai spam. Kita lihat di gambar 3. Nah, ini gambar 3-nya ya. Jadi, proses update data, proses training machine learning-nya, proses evaluasi solusinya, sampai ke launch program maksudnya, itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, tapi di sini perlu kita lihat, perlu data masukannya.
Nah, machine learning ini unggul pada masalah yang terlalu kompleks untuk pendekatan tradisional atau tidak memiliki algoritma yang diketahui. Contohnya adalah speech recognition atau pengenalan suara. Sulit untuk menulis program yang membedakan kata seperti one dan two dengan aturan hard coded. Hard coded itu kita nulis manual programnya, terutama dalam skala besar. Jadi algoritma yang belajar sendiri dari banyak rekaman contoh untuk setiap kata itu lebih efektif. Nah, algoritma machine learning dapat diperiksa untuk melihat apa yang telah dipelajari meskipun pada beberapa algoritma ini bisa rumit. Contoh seperti setelah filter spam dilatih dengan cukup data, dapat diinspeksi untuk mengungkapkan daftar kata dan kombinasi kata yang dianggap sebagai prediktor terbaik untuk sebuah email spam. Jadi, eh, machine learning itu dapat membantu manusia kita untuk belajar. Jadi, seperti pada bagan di layar ini, di slide ini, eh, kita pertama adalah mempelajari problem yang kita hadapi itu seperti apa. Kemudian kita pilih algoritma machine learning-nya. Kemudian kita perlu data, dalam tanda kutip di sini loads of data, berarti kita butuh banyak data. Kita masukkan ke dalam machine learning-nya. Kemudian machine learning ini akan memberikan sebuah solusi. Solusi ini kita inspeksi dulu, apakah solusi ini sudah benar atau masih salah. Nah, dari kemungkinan solusi-solusi yang telah diberikan ini, kita bisa memperoleh pengalaman untuk apa namanya itu ya, memahami problem lebih baik. Ini bisa diiterasi berulang kali sampai model machine learning yang kita latih itu bagus. Nah, penerapan teknik machine learning pada data yang besar dapat membantu menemukan pola yang tidak langsung terlihat. Nah, ini disebut dengan data mining, penambangan data untuk mencari pola-pola yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, penemuan ini dapat mengungkap korelasi yang tidak terduga atau tren baru sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini keunggulan machine learning. Masalah yang membutuhkan banyak penyesuaian manual atau aturan yang panjang itu bisa diatasi oleh satu algoritma machine learning sehingga menyederhanakan kode dan memberikan performa yang lebih baik. Kemudian, masalah kompleks tanpa solusi tradisional yang baik. Teknik machine learning terbaik dapat menemukan solusi yang efektif. Dan juga masalah adaptasi, yaitu lingkungan yang berubah-ubah. Sistem machine learning itu dapat beradaptasi dengan data yang baru. Dan juga yang terakhir, mendapatkan wawasan tentang masalah yang kompleks dan data yang besar. Machine learning itu membantu menemukan pola dan korelasi yang tidak langsung terlihat. Oh, ini sudah tadi ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis machine learning. Berdasarkan pengawasan terhadap pelatihan, machine learning itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah supervised learning, yaitu sistem yang dilatih menggunakan data berlabel.
Kemudian unsupervised learning, yaitu sistem yang dilatih menggunakan data tidak berlabel. Kemudian semi-supervised learning, yaitu kombinasi data berlabel dan tidak berlabel. Dan yang terakhir adalah reinforcement learning, yaitu sistem yang belajar melalui feedback dari aksi dan hasilnya. Kemudian kalau berdasarkan metode pembelajarannya ada instance-based learning, yaitu sistem membandingkan data baru dengan data yang sudah dikenal. Kemudian ada juga model-based learning, yaitu sistem mendeteksi pola dalam data pelatihan dan membangun model prediktif mirip dengan pendekatan ilmuwan. Nah, contohnya, filter spam canggih dapat belajar secara online menggunakan model deep neural network yang dilatih dengan contoh spam dan ham, dan ini membuatnya menjadi sistem learning online, model based, dan supervised. Sekarang kita masuk ke supervised learning, yaitu data pelatihan yang diberikan kepada algoritma mencakup solusi yang diinginkan yang disebut label. Tugas umum dari supervised learning adalah classification. Contoh tugas supervised learning adalah filter spam. Dia dilatih dengan banyak contoh email beserta kelasnya. Kelasnya itu ada dua, spam dan ham, atau spam atau non-ham, non-spam maksudnya. Spam atau bukan spam. Tujuannya adalah belajar mengklasifikasikan email baru. Bisa dilihat di sini dari bagan atau figur 5, gambar 5. Training setnya ada di sebelah kiri. Jadi ada email yang sudah dilabeli atau diberi centang warna hijau. Ini artinya adalah email bersih atau email ham. Kemudian kalau email atau pesan yang ada tanda blok merahnya ini adalah email yang spam. Kemudian ada instance baru nih. Instance baru diberi label tanda tanya. Kira-kira email atau instance baru ini apakah email spam atau bukan? Kemudian tugas umum lainnya dari machine learning adalah memprediksi nilai numerik target seperti harga mobil berdasarkan beberapa atau serangkaian fitur, misalnya jarak tempuh, usia mobil, merek, dan lain sebagainya, yang disebut dengan predictors. Tugas seperti ini disebut regression. Jadi kalau mengenali label itu namanya classification, kalau memprediksi angka itu namanya regression. Nah, untuk melatih sistem, Anda perlu memberikan banyak contoh mobil, termasuk predictors dan labelnya, misalnya harga-harga mobil tersebut, harga mobil bekas. Nah, kita perhatikan bahwa beberapa algoritma regresi juga dapat digunakan untuk klasifikasi dan juga sebaliknya. Contohnya adalah logistic regression, itu umum digunakan untuk klasifikasi karena bisa menghasilkan nilai yang sesuai dengan probabilitas suatu instance menjadi bagian dari suatu kelas. Misalnya 20% kemungkinan email ini adalah spam. Nah, ini contoh regresi pada target numerik. Jadi sumbu Y-nya itu adalah nilai atau value, sumbu X-nya adalah fitur yang ingin dikenali, kemudian instance yang baru atau email yang baru kira-kira masuk ke value apa. Value misalnya value-nya di sini adalah tadi contohnya adalah 20%, berarti di sini kemungkinan adalah 20% dikenali sebagai sebuah email spam. Nah, ini adalah contoh beberapa algoritma supervised learning yang paling penting, yang umum digunakan dan banyak contoh kasusnya dan juga banyak pengaplikasiannya. Yang pertama contohnya adalah k-nearest neighbors, kemudian linear regression, logistic regression, support vector machines atau SVMs, Decentris and random forest, dan terakhir adalah neural network. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas terkait dengan supervised learning, sekarang
yang kita bahas adalah unsupervised learning. Pada unsupervised learning, itu data pelatihannya itu tidak berlabel seperti pada gambar 7. Itu sistem atau machine learning itu mencoba belajar dari data, istilahnya tanpa guru. Datanya nggak ada label, jadi dikasih data ini nggak tahu labelnya apa. Jadi kita punya data bulat-bulat langsung dimasukkan ke dalam model machine learning. Contoh di sini adalah unlabeled training set untuk unsupervised learning. Oh ya, di sini kemudian ada beberapa algoritma unsupervised learning yang paling penting. Ini ada di buku ya, buku yang kita pakai, ada di bab 8 dan bab 9. Nama bukunya ada di reference di akhir slide ini. Beberapa algoritma unsupervised yang paling penting itu meliputi yang pertama adalah clustering, isinya adalah k-means, dbScan, dan hierarchical cluster analysis. Kemudian anomaly detection and novelty detection itu one class, termasuk one class SVM dan isolation forest. Kemudian visualization and dimensionality reduction yang termasuk PCA atau Principal Component Analysis, kernel PCA, Locally Linear Embedding (LLE), dan T-Distributed Stochastic Network Embedding atau TSNE. Dan yang terakhir adalah Association Rule Learning, meliputi a priori and Euclid. Nah, di sini misalnya Anda memiliki data tentang pengunjung web blog Anda. Anda dapat menggunakan algoritma clustering untuk mendeteksi kelompok pengunjung yang serupa. Ya, ini kata kunci adalah pengunjung yang serupa. Di sini kita bisa lihat dari gambar 8, Anda tidak perlu memberitahu algoritma grup mana yang menjadi pemilik pengunjung. Algoritma tersebut akan menemukan koneksi tersebut tanpa bantuan Anda. Kita contoh di situ, di gambar, ini adalah kumpulan orang-orang. Namanya juga adalah algoritma cluster, berarti dia akan mengcluster atau mengkelompokkan sekumpulan orang berdasarkan fitur yang serupa. Bisa dilihat di sini gambarnya mulai di cluster ya, yang garis-garis putus-putus ini. Ada 4 cluster kalau dicontoh. Sebagai contoh, algoritma memungkinkan menemukan bahwa 40% pengunjung adalah berjenis kelamin laki-laki dan menyukai komik. Dan biasanya yang membaca blog Anda itu di malam hari. Kemudian sementara lagi 20%-nya lainnya adalah penggemar fiksi ilmiah muda yang berkunjung pada akhir pekan dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh klasterisasinya. Jika Anda menggunakan algoritma hierarchical clustering, algoritma tersebut juga dapat membagi setiap kelompok menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Hal ini dapat membantu Anda untuk menargetkan postingan Anda pada blog Anda pada setiap kelompok. Jadi, kalau kalian itu ingin menarget jumlah pengunjung blog yang banyak di rentang usia tertentu, misalnya usia remaja, 16, 17, 18, 19 tahun, itu berarti kalian bisa mempelajari distribusi datanya supaya kalian bisa menyesuaikan konten yang kalian sajikan di dalam blog kalian sendiri. Lanjutnya, ada namanya algoritma visualisasi, yaitu ini adalah algoritma yang menjadi contoh bagus dari algoritma unsupervised learning. Anda memberikan banyak data kompleks yang tidak ada labelnya, dan algoritma ini menghasilkan representasi 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi dari data tersebut yang mudah dipetakan. Ini ada di gambar 9 setelah slide ini. Algoritma ini berusaha mempertahankan struktur sebanyak mungkin, misalnya mencoba menjaga klaster terpisah dari ruang input agar tidak tumpang tindih dengan visualisasinya. Tujuannya adalah untuk membantu Anda memahami bagaimana data diatur dan mengidentifikasi pola yang tidak terduga. Nah, ini adalah contoh visualisasi
TSNE yang tadi. Jadi di sini anggap ini adalah sebuah peta suatu wilayah. Di sini adalah legendnya. Tanda plus ini adalah cat atau kucing. Bulat ini adalah automobil. Bulat hijau ini adalah truk dan seterusnya. Dari map seperti ini kita bisa lihat distribusi data item-item atau penghuni yang ada di dalam map tersebut. Selanjutnya adalah semi-supervised learning. Beberapa algoritma dapat bekerja dengan data pelatihan yang sebagian berlabel. Biasanya dengan banyak data yang tidak berlabel dan sedikit data yang berlabel. Ini disebut dengan semi-supervised learning. Contoh yang baik dari ini adalah beberapa layanan penyimpanan foto seperti Google Photos. Setelah Anda mengunggah sebuah foto keluarga, layanan tersebut secara otomatis mengenali bahwa orang yang sama, misalnya orang A, itu muncul di foto 1, foto 5, dan foto 11. Sedangkan orang lain atau orang B itu muncul di foto 2, 5, dan 7. Ini adalah bagian dari unsupervised dari algoritma clustering. Sistem hanya perlu Anda memberitahu siapa orang-orang ini. Cukup satu label per orang, dan kemudian dapat menamai semua orang di setiap foto yang berguna untuk mencari foto. Nah, ini contohnya foto tadi. Misalnya ini yang kelompok segitiga hijau ini adalah misalnya Andi. Berarti sini kelompok Andi ini beri label. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah kelompok perang dengan wajah yang serupa dan kalian namai atau di kelas atau berlabel dengan Budi, seperti itu. Selanjutnya adalah reinforcement learning. Algoritma ini sangat berbeda dengan jenis pembelajaran yang lainnya. Sistem pembelajaran yang disebut sebagai agen dalam konteks ini dapat mengamati lingkungan, memilih dan melakukan tindakan, serta menerima reward atau penalti seperti pada figur 11 setelah ini. Kemudian agen harus belajar sendiri strategi terbaik yang disebut policy atau kebijakan untuk mendapatkan reward sebanyak mungkin seiring waktu. Sebuah policy mendefinisikan tindakan apa yang harus dipilih oleh agen ketika berada dalam situasi tertentu. Contohnya, banyak robot menggunakan algoritma reinforcement learning untuk belajar berjalan. Program namanya AlphaGo dari DeepMind. DeepMind ini semacam organisasi ya yang bergerak di bidang AI. Juga merupakan contoh yang baik dari reinforcement learning. Program ini menjadi berita utama pada tahun 2017 saat mengalahkan juara dunia KJ dalam permainan Go. Permainan Go itu semacam AlphaGo itu permainan Go itu semacam kayak bidak catur tapi mirip-mirip seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari reinforcement learning. Jadi agen ini adalah robot itu belajar dari tindakan dan konsekuensi yang diterima. Contohnya, di sini agen itu berada di sebuah lingkungan atau environment. Jadi agen ini memperhatikan di sebelah kanannya ada api, di sebelah kirinya ada ember dan juga ada keran air. Kemudian kalau agen itu misalnya mengambil tindakan mendekati api, berarti dia kena penalti, dikurangi 50 poin. Jadi, karena agen ini dikenai penalti, berarti dia akan berpikir langkah selanjutnya saya tidak akan mendekati api, tetapi saya akan mendekati air. Kenapa? Karena mendekati api saya mendapatkan penalti contohnya di sini adalah 50 poin. Jadi agen ini belajar dari pengalamannya, konsekuensinya. Kalau saya mendekati api, saya akan kena penalti 50. Pengurangan poin 50. Nah, kenapa? Karena tujuan atau polisinya adalah untuk memadamkan api. Berarti saya harus mencari
opsi selain api. Nah, di sini opsinya adalah opsi keduanya adalah ember dan air. Jadi, diulangi proses-proses tersebut sampai agen itu bisa mengenali tugasnya. Tugasnya adalah memadamkan api. Untuk memadamkan api adalah bukan mendekati api, tetapi mengambil air terlebih dahulu. Nah, ini adalah reinforcement learning ketika diaplikasikan pada sebuah agen berupa robot. AlphaGo itu mempelajari policy atau kebijakan kemenangannya dengan menganalisis jutaan permainan Go yang sudah dilakukan. Kemudian memainkan banyak permainan melawan dirinya sendiri. Di sini perlu dicatat bahwa pembelajaran itu dimatikan atau dihentikan selama permainan melawan juara dunia Go. AlphaGo hanya menerapkan polisi yang telah dipelajarinya. Oke, selanjutnya section terakhir adalah bidang kajian machine learning. Ada beberapa sebagian kecil yang bisa saya masukkan ke dalam slide. Sementara pada kondisi saat ini itu bidang kajian machine learning itu semakin meluas, apalagi sudah dikenal yang namanya deep learning. Nah, ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan di dalam slide. Ada yang pertama adalah computer vision, yaitu pengolahan dan analisis gambar digital untuk memahami konten visual. Kemudian yang kedua adalah natural language processing atau NLP, yaitu pemrosesan dan analisis bahasa alami, bahasa manusia, untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Selanjutnya adalah di bidang robotics. Di sini ada penerapan machine learning dalam pengendalian robot untuk berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya adalah recommendation system, yaitu penggunaan machine learning untuk merekomendasikan produk, film, ataupun musik kepada user atau pengguna. Oke, sekarang kita ke computer vision terlebih dahulu. Singkatnya adalah pengolahan dan analisis gambar digital untuk memahami konten visualnya. Ia digunakan dalam aplikasi seperti deteksi wajah, pengenalan objek, dan pengendalian kendaraan secara otomatis. Contoh lainnya adalah augmented reality, analisis citra medis atau gambar medis, hasil ronsen, hasil X-ray, dan lain-lain. Dan juga sistem pengawasan yang otomatis menggunakan kamera CCTV. Kemudian Natural Language Processing atau NLP itu pemrosesan dan analisis bahasa natural dari manusia untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia lagi, hasil generasi dari machine learning. Kemudian digunakan dalam aplikasinya seperti chatbot, penerjemahan otomatis, analisis sentimen. Biasanya analisis sentimen ini ada di media sosial, dan juga asisten virtual. Contoh lainnya termasuk dalam sistem pengenalan suara, pencarian informasi, dan penulisan teks otomatis. Selanjutnya adalah robotics, penerapan machine learning dalam pengendalian robot untuk berinteraksi dengan lingkungan. Contoh penggunaannya termasuk navigasi robot, manipulasi objek, dan pemetaan lingkungan. Dan yang terakhir yang disampaikan tadi adalah recommendation system. Di sini berupa penggunaan machine learning untuk merekomendasikan produk, film, dan musik kepada penggunanya. Ini digunakan pada platform seperti Netflix, Amazon, Spotify, dan e-commerce yang sering kita gunakan untuk meningkatkan pengalaman user atau pengguna. Oke, sudah selesai materi yang saya sampaikan pada pengenalan machine learning di pertemuan satu ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Bukunya Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, dan TensorFlow. Kalian ini bisa download secara free ya. Karena memang ini bukunya free, jadi kita tidak menggunakan buku yang dibajak. Oke, terima kasih atas kesediaan para mahasiswa untuk menyimak video ajar pada kali ini.
Setelah video ajar ini berakhir, akan ada kuis sebanyak kurang lebih 20 atau 30 soal yang ada di Adlink. Kuis ini penting ya, selain masuk ke dalam penilaian tadi 20%, dan juga kuis ini menandakan mahasiswa yang hadir. Jadi, mahasiswa yang mengerjakan kuis itu adalah mahasiswa yang hadir. Oke, terima kasih atas perhatian eee, dalam menyimak video ajar kali ini. Saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya atau video ajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.